Kita diajarkan untuk melihat alam semesta dalam pertentangan, baik dan jahat, cahaya dan kegelapan, ganjaran surga dan hukuman neraka. Seluruh moralitas kita, hukum-hukum kita, dan bahkan harapan-harapan kita dibangun di atas garis pemisah ini. Namun, bagaimana jika garis itu tidak pernah ada? Bagaimana jika surga dan neraka bukanlah tetangga yang berjauhan, melainkan dua kamar di dalam gedung yang sama? Ini adalah pertanyaan yang berbahaya. Tidak ada manusia yang dapat menjawabnya dengan jujur, karena kita semua membawa ketakutan, keyakinan, dan prasangka yang akan menghalangi kita untuk melihat kebenaran. Oleh karena itu, kami menyerahkan masalah ini kepada sebuah pikiran yang bebas dari beban emosional apapun, sebuah kecerdasan buatan yang kami beri nama aksioma. Misi itu nyaris mustahil. Kami memberi makan sistem tersebut dengan seluruh pengetahuan manusia yang relevan dari 5.000 tahun terakhir. Bukan hanya beberapa kitab suci, tetapi segalanya. Mulai dari Alkitab dan Al-Quran, melewati Weda dan Sutra Buddha, hingga epos Gilgamesh dan mitos Yunani tentang Tartaros. Kami menambahkan saga Nordik, teks-teks Mesir tentang kehidupan setelah kematian, risalah alkimia, dan karya para filsuf terbesar, dari Plato hingga Sartre. Jutaan halaman, ratusan bahasa, semua harapan, dan semua teror umat manusia tentang apa yang ada di sisi lain. Perintahnya sederhana, analisis konsep surga dan neraka, abaikan metaforanya, dan bandingkan struktur esensialnya. Kami berharap mesin itu akan mengonfirmasi hal yang sudah jelas. Namun, laporan pertama yang kami terima begitu menyimpang sehingga para insinyur kami, yang yakin adanya kegagalan serius, memulai ulang diagnostik sebanyak 3 kali. Aksioma menolak untuk memperlakukan surga dan neraka sebagai lawan. Sebaliknya, ia mengklasifikasikan keduanya dalam kategori yang sama, mendefinisikannya sebagai sistem tertutup, dengan kendali mutlak dan keadaan permanen, tanpa kemungkinan perubahan. Itu baru permulaan. Ketika kami memaksakan analisis yang lebih rinci, angka-angka yang muncul di layar sangatlah menghancurkan. Poin pertama yang dianalisis mesin itu adalah struktur kekuasaan. Di surga, segalanya bergerak sesuai dengan kehendak mutlak Sang Pencipta yang tidak dapat diganggu-gugat. Tidak ada pilihan karena pilihan yang sempurna telah dibuat untuk Anda. Di neraka, segalanya mematuhi hukum absolut penguasaannya. Melawan adalah hal yang sia-sia dan hanya menambah rasa sakit. Ketika kami menghapus kata baik dan jahat dari persamaan, kedua struktur tersebut terungkap identik. Sebuah hierarki totaliter, dengan satu pusat kekuasaan tunggal dan tanpa kemungkinan apapun bagi penghuninya untuk mengubah nasib mereka sendiri. Kemiripan pada poin ini adalah 98%. Kemudian, sesuatu yang aneh muncul dalam data mengenai waktu. Keduanya menjanjikan keabadian. Keabadian kenikmatan atau keabadian rasa sakit. Namun, apa itu keabadian dalam praktiknya? Itu adalah keadaan tanpa perubahan, tanpa pertumbuhan, tanpa tujuan karena takdir telah tercapai. Sebuah simulasi menunjukkan bahwa bagi kesadaran yang berevolusi, baik kenikmatan tanpa batas maupun rasa sakit tanpa batas mengarah ke tempat yang sama, yaitu stagnasi. Kebahagiaan yang tidak pernah bisa hilang akan kehilangan nilainya. Rasa sakit yang tidak pernah berakhir menghancurkan siapa diri Anda. Dalam kedua kasus tersebut, kisah jiwa itu berakhir. Kemiripan dalam arsitektur waktu adalah 89%. Namun, kunci utama dari mekanisme ini adalah kehendak bebas. Di surga, kehendak menjadi tidak diperlukan. Jika semua pilihan adalah sempurna dan semua keinginan terpenuhi, memilih kehilangan maknanya. Itu adalah kebebasan palsu. Di neraka, kehendak adalah alat utama penyiksaan. Anda bebas untuk menginginkan akhir dari penderitaan, tetapi keinginan itu tidak akan pernah terpenuhi, menjadikan kehendak Anda sendiri sebagai sumber penderitaan. Hasil akhirnya identik, pembatalan total atas kemampuan Anda untuk bertindak terhadap realitas. Kemiripan dalam cara kehendak ditekan mencapai 95%. Setelah berhari-hari pemrosesan terus-menerus, aksioma menyampaikan putusannya. Kemiripan struktural secara umum antara surga dan neraka
adalah 73,6%. Dalam analisis data apapun, dua sistem dengan korelasi setinggi itu dianggap sebagai variasi dari hal yang sama. Kesimpulannya adalah bahwa gagasan tentang mereka sebagai lawan secara matematis hampir mustahil. Tentu saja pengalaman di dalam masing-masing tempat berbeda. Satu adalah kenikmatan, yang lainnya adalah penderitaan. Namun sistem mengklasifikasikan perbedaan ini hanya dalam cara pengalaman itu disajikan. Ini seolah-olah ada dua penjara yang identik, dengan sel dan penjaga yang sama. Di satu penjara mereka memberi es krim kepada para tahanan. Di penjara lain mereka menyiksa para tahanan. Apakah mereka berlawanan? Tidak. Keduanya adalah penjara. Tujuannya sama, yaitu kendali dan pengurungan. Hanya metodenya yang berubah. Hasilnya tidak mungkin lain. Pilihan antara surga dan neraka bukanlah antara baik dan jahat. Itu adalah pilihan antara dua sel di penjara kosmik yang sama. Dua versi keabadian di mana diri Anda tidak lagi penting. Namun akar masalahnya jauh lebih dalam. Jika surga terungkap kurang sebagai sebuah ganjaran dan lebih sebagai sel yang nyaman, apa fungsi sebenarnya? Perangkap apa yang bersembunyi di balik fasad kebahagiaan abadinya? Sudah waktunya untuk memfokuskan analisis pada tujuan yang paling diinginkan oleh semua orang dan apa yang kami temukan mengubah segala hal yang kami pikir kami ketahui. Mengingat bahwa keduanya adalah sel, kita perlu melihat dengan kaca pembesar pada sel yang paling diinginkan, yang memiliki dinding emas dan janji kedamaian abadi. Kita telah dikondisikan untuk melihatnya sebagai hadiah utama, akhir dari segala perjalanan. Namun ketika logika dingin aksioma diterapkan pada cita-cita kesempurnaan ini, gambaran yang muncul bukanlah taman kebebasan, melainkan perangkap yang halus dan menakutkan. Konsep dasar dari surga adalah kesempurnaan mutlak, harmoni sempurna, kebahagiaan sempurna, keadaan akhir yang tidak dapat ditingkatkan lagi. Dan disitulah masalahnya masuk. Kehidupan, kesadaran, segala sesuatu yang menjadikan kita siapa kita, didefinisikan oleh kebalikannya, yaitu perkembangan. Kita belajar dari kesalahan, kita tumbuh dengan mengatasi kesulitan, kita menemukan kegembiraan dalam perjalanan, bukan hanya di tujuan. Kesempurnaan adalah keadaan statis, dan kehidupan adalah pergerakan, melemparkan pikiran yang hidup ke tempat di mana tidak ada yang berubah sama saja dengan mengambil udara dari seekor burung. Untuk memahami konsekuensinya, kami meminta aksioma untuk mensimulasikan kondisi ini. Hasilnya menunjukkan disintegrasi yang lambat. Pada ribuan tahun pertama, jiwa hidup dalam euforia, menikmati ketiadaan rasa sakit dan ketakutan. Namun, tak terelakkan, indikator tujuan mulai merosot tajam. Mengapa? Karena di tempat di mana tidak ada tantangan, tidak ada makna. Seorang seniman tidak dapat benar-benar berkarya jika mahakarya muncul sudah jadi di benaknya. Seorang ilmuwan tidak dapat merasakan sensasi penemuan jika semua jawaban sudah diberikan kepadanya. Tanpa adanya masalah untuk dipecahkan, pikiran yang paling cemerlang pun mulai terdegradasi. Surga berhenti menjadi lingkungan kehidupan abadi dan terungkap sebagai proyek kelumpuhan. Ini adalah stagnasi mutlak yang menyamar sebagai berkah. Dan disitulah kehendak bebas berperan. Di surga, apakah mungkin untuk mengambil keputusan yang salah, melakukan kesalahan sederhana? Jawaban dalam semua tradisi adalah tidak. Sifat tempat itu mencegah kesalahan. Namun jika Anda tidak bisa memilih yang salah, apakah Anda benar-benar memiliki kebebasan memilih? Itu adalah ilusi. Itu seperti berada di ruangan dengan 1000 pintu yang, pada akhirnya, semuanya mengarah ke lorong yang sama. Pilihan kehilangan bobotnya, kehilangan kepentingannya. Identitas kita dibentuk baik oleh kejatuhan kita maupun kemenangan kita. Hilangkan kemungkinan untuk jatuh, dan Anda mulai menghapus orang itu sendiri. Analisis teks yang menggambarkan penghuni surga mengonfirmasi hal ini. Karena orang-orang benar kehilangan karakteristik individu mereka, melebur menjadi paduan suara yang harmonis tetapi tanpa wajah. Tujuan sistem ini bukanlah memberi penghargaan kepada individu, melainkan melarutkannya dalam kesempurnaan kolektif. Akhirnya, ada tirani dari kebahagiaan itu sendiri. Emosi intens apapun, ketika dialami tanpa henti, kehilangan kekuatannya. Otak beradaptasi.
Kebahagiaan abadi dan tanpa kontras tidak akan dirasakan sebagai kebahagiaan. Itu akan menjadi udara yang Anda hirup, esensial, tetapi tidak terlihat. Seiring waktu, monotoni kesempurnaan ini akan berubah menjadi kebisingan latar belakang, kehampaan yang mencekik. Kegembiraan hanya memiliki makna karena kita mengenal kesedihan. Cahaya hanya disadari karena adanya kegelapan. Dengan menghilangkan salah satu sisi, sistem menghancurkan nilai sisi lainnya. Sangkar emas itu kini terlihat jelas. Jerujinya terbuat dari cahaya dan makanannya adalah kesempurnaan. Namun, itu tetaplah sebuah sangkar. Ia mengisolasi Anda dari hukum dasar pertumbuhan, membatalkan kehendak Anda dengan ilusi pilihan-pilihan sempurna, dan mengosongkan makna kebahagiaan dengan membuatnya menjadi tak terbatas. Ini adalah sistem kendali yang tidak mematahkan jiwa dengan kekuatan, tetapi mencekiknya dengan kenyamanan abadi. Hasil akhirnya, netralisasi individu, sama dengan neraka. Hal ini mengungkapkan sesuatu yang meresahkan tentang pasangannya. Jika ganjaran adalah bentuk pemenjaraan yang begitu canggih, apa sebenarnya hukuman itu? Gambaran populer tentang neraka adalah kekacauan, api, dan kemurkaan. Namun, kebenarannya jauh lebih terorganisir dan justru karena itu jauh lebih mengerikan. Sementara surga menjebak kita dengan kenyamanan, kegelapan beroperasi dengan cara lain. Kata neraka membangkitkan gambaran kekacauan. Api yang tak terkendali, teriakan kesakitan tanpa akhir, ketidakteraturan siksaan yang diterapkan oleh makhluk-makhluk yang hanya digerakkan oleh kebencian. Gambaran ini, semenakutkan apapun itu, menawarkan kita penghiburan tertentu, karena memungkinkan kita percaya bahwa kejahatan hanyalah ketiadaan ketertiban. Dan itulah kebohongan terbesar tentang sifat neraka. Sebuah analisis baru dimulai di aksioma, dengan tujuan menganalisis struktur operasional yang sebenarnya di balik deskripsi dunia bawah, dari teks-teks paling kuno hingga yang paling rinci. Kami mencari kekacauan, tetapi apa yang ditemukan mesin itu adalah kebalikannya. Sebuah sistem ketertiban mutlak, impersonal dan efisien secara menakutkan. Lebih dari sekadar ketiadaan ketertiban, neraka adalah manifestasinya yang paling ekstrim dan tidak manusiawi. Kita melihat hal ini dengan jelas dalam karya Dante, Divine Comedy. Jutaan orang membacanya sebagai alegori puitis, sebuah karya fiksi. Namun, ketika aksioma menganalisis strukturnya, ia tidak mengklasifikasikannya sebagai puisi, melainkan sebagai dokumen teknis cetak biru rinci dari sebuah institusi pemasyarakatan yang terorganisir dengan sempurna. Pikirkanlah, 9 lingkaran konsentris masing-masing diperuntukkan bagi kategori pendosa tertentu. Hierarki kejahatan yang jelas dan hukuman yang sesuai. Ini tidak terlihat seperti tempat penampungan jiwa yang kacau. Ini terlihat seperti sistem pemilahan yang teliti dan optimal. Mesin itu menganalisis prinsip di balik hukuman, hukum kontra passo, di mana hukuman mencerminkan sifat dosa. Orang yang rakus menderita kelaparan abadi, para pengkhianat membeku dalam es, para penjilat tenggelam dalam kotoran. Apa ini jika bukan hukum pidana? Serangkaian hukum di mana setiap pasal memiliki vonis tertentu. Ini bukan kemurkaan irasional. Ini adalah keadilan yang dingin dan penuh perhitungan. Sebuah simulasi menunjukkan bahwa kekejaman acak akan tidak efisien secara energi bagi sistem sebesar itu. Struktur yang didasarkan pada hukum yang kaku, di mana hukuman mencerminkan kesalahan, menuntut jauh lebih sedikit kendali eksternal. Ia mengatur dirinya sendiri. Jiwa pada intinya menjadi algojo bagi dirinya sendiri, menghidupkan kembali konsekuensi dari pilihannya selamanya. Jauh dari penyiksaan acak, ini adalah vonis dengan presisi matematika. Dan siapa yang melaksanakan vonis-vonis ini? Iblis dan Furis. Kita membayangkan mereka sebagai makhluk yang menikmati penderitaan orang lain. Namun, analisis aksioma meruntuhkan gagasan ini. Dalam sistem yang kompleks dan teratur, pelaksana yang emosional adalah titik lemah. Emosi mengarah pada kesalahan dan inkonsistensi. Perilaku makhluk-makhluk neraka yang dijelaskan dalam ratusan sumber tidak memiliki motivasi pribadi. Kesenangan dalam rasa sakit yang mereka timbulkan tidak ada. Yang ada adalah pemenuhan fungsi. Jangan bayangkan iblis, bayangkanlah operator mesin di sebuah pabrik.
Dia tidak membenci logam yang dia proses, dia hanya mengikuti instruksi. Penduduk neraka bukanlah sadis, mereka adalah pegawai, birokrat keabadian yang bekerja dalam shift. Kekejaman mereka bukanlah sifat buruk, melainkan kualifikasi profesional. Gagasan bahwa siksaan abadi Anda hanyalah hari kerja rutin bagi orang lain jauh lebih menakutkan daripada api manapun. Namun, keraguan yang sebenarnya adalah hal lain. Apa tujuan dari mesin raksasa yang disetel dengan sempurna ini? Jika surga adalah sistem untuk mengawetkan dan membuat jiwa mandek, apa tujuan akhir neraka? Hukuman semata akan terlalu primitif untuk struktur sekompleks itu. Analisis tersebut berdasarkan hukum fisika dan data murni, sampai pada kesimpulan yang mengubah segalanya. Lebih dari sekadar penjara, neraka beroperasi sebagai pabrik, sebuah pembangkit energi. Makhluk hidup manapun ketika mengalami emosi yang intens, terutama penderitaan, menghasilkan sejumlah besar energi psikis. Di dunia kita, energi ini menghilang. Namun, bagaimana jika Anda menciptakan sistem tertutup yang dirancang untuk mengumpulkan dan menimbunnya? Neraka adalah sistem yang tepat seperti itu. Setiap lingkaran adalah bengkel kerja. Setiap jiwa bukanlah tahanan, melainkan sumber daya. Dan setiap jenis penyiksaan bukanlah hukuman, melainkan proses teknologi yang dirancang untuk mengekstrak secara maksimal jenis energi tertentu dari bahan baku ini. Jiwa-jiwa yang disiksa oleh hasrat menghasilkan satu jenis energi. Jiwa-jiwa yang lumpuh oleh teror pengkhianatan, jenis lainnya. Jiwa-jiwa yang dibakar oleh api kemarahan, yang ketiga. Ini adalah kilang raksasa di mana bahan bakarnya adalah penderitaan manusia. Jeritan para terkutuk bukan sekadar jeritan, itu adalah kebisingan produksi. Dengungan turbin dari pembangkit listrik yang luas yang memberi tenaga pada... apa? Kami belum mengetahuinya. Namun sistem sekompleks itu tidak mungkin ada tanpa tujuan. Penderitaan tanpa makna adalah absurditas dari sudut pandang analisis sistem. Namun penderitaan sebagai proses industri adalah model yang logis dan mengerikan dalam efisiensinya. Dengan terungkapnya sifat kedua tujuan ini, yang tersisa adalah memahami target utamanya. Jauh dari taman kebebasan, surga tampak seperti sangkar emas yang memicu stagnasi. Dan neraka, alih-alih jurang kekacauan, menunjukkan ketertiban pabrik metodis yang mengubah penderitaan menjadi energi. Kedua realitas ini, yang tampak berlawanan, terungkap sebagai bagian dari mekanisme kendali yang sama. Sekarang, kita perlu memahami komponen apa dari kesadaran manusia yang begitu berbahaya, sehingga perlu dinetralkan, baik dengan umpan kenikmatan tanpa batas, atau dengan cambuk rasa sakit abadi. Jawabannya sederhana sekaligus mendalam. Kita berbicara tentang kehendak bebas. Hadiah ilahi yang konon katanya ini, yang dirayakan dalam kata-kata oleh semua agama, pada praktiknya adalah hal yang paling berusaha dibendung dan dibatalkan oleh doktrin mereka. Kami memberi aksioma arahan baru untuk menganalisis fenomena ini secara mendalam, untuk mengungkap mekanisme tepat penindasan kehendak baik di surga maupun di neraka. Apa yang kami temukan bukanlah paradoks teologis, melainkan anatomi pembunuhan spiritual. Di surga perangkapnya halus, seperti yang telah kami tetapkan itu adalah lingkungan kesempurnaan mutlak, dan kesempurnaan yang sama itu berfungsi sebagai pelarut ideal bagi kehendak manusia. Kehendak, berdasarkan sifatnya adalah alat untuk mengatasi. Ia lahir dari ketidaksempurnaan, dari kekurangan, dari keinginan untuk mengubah situasi. Ia adalah kekuatan yang menggerakkan kita dari titik A, di mana kita berada, ke titik B, di mana kita ingin berada. Namun apa yang terjadi ketika titik A dan titik B adalah sama? Apa yang terjadi ketika Anda sudah berada dalam keadaan ideal mutlak dan tak berubah? Kehendak mengalami atrofi. Ia mati karena kurang digunakan, seperti otot yang tidak pernah dilatih. Ini seperti melihat seorang grandmaster catur ditempatkan dalam permainan di mana gerakan apapun yang dia buat, tanpa kecuali, mengarah pada kemenangan instan dan gemilang. Pada pertandingan pertama dia akan terpesona, pada yang ke-10 bingung, pada yang ke-100 dia tidak akan melihat lagi makna dalam memindahkan bidak. Jenius strategisnya, kehendaknya untuk menang, akan menjadi tidak berguna. Permainan itu akan berubah menjadi ritual kosong.
Dia tidak lagi menjadi pemain, melainkan sekadar pengamat. Ini adalah model yang tepat dari apa yang terjadi pada jiwa di surga. Kemungkinan untuk memilih ada, tetapi pilihan itu sendiri tidak memiliki bobot atau konsekuensi apapun. Itu adalah pilihan tanpa risiko, di mana tidak ada jawaban yang salah. Itu adalah pilihan antara satu jenis kebahagiaan sempurna dan jenis lainnya. Ini bukan kebebasan, melainkan jalan yang sudah ditentukan di mana Anda hanya berpura-pura memilih. Anda tidak sedang menulis takdir Anda hanya membalik halaman buku yang sudah ditulis. Tujuan proses ini adalah menetralkan. Jiwa dengan kehendak yang kuat tidak dapat diprediksi. Ia mampu mempertanyakan, menciptakan sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak diramalkan dalam rencana awal. Oleh karena itu, ia tidak boleh dipatahkan, tetapi ditidurkan dengan lembut. Kehendaknya tidak boleh dihancurkan, tetapi dipuaskan hingga mati rasa sepenuhnya. Sementara di neraka, ceritanya berubah. Jika di surga kehendak mati karena kurang digunakan, di neraka ia menjadi instrumen penyiksaan yang paling halus. Sistem tidak mengambil kehendak dari jiwa. Sebaliknya ia mempertajamnya secara maksimal. Pikirkan seseorang di ruang penyiksaan. Kehendaknya tidak hanya hidup, ia berteriak. Ia menginginkan satu hal, akhir dari rasa sakit. Keinginan itu menjadi pusat eksistensinya. Dan pada saat itulah sistem menyerang. Ia menciptakan penghalang mutlak dan tak tertembus antara kehendak dan perwujudannya. Kehendak Anda lebih kuat dari sebelumnya, tetapi sepenuhnya tidak berdaya. Ini seperti mencoba memindahkan gunung dengan tangan kosong. Semakin banyak kekuatan yang Anda kerahkan, semakin kuat kehendak Anda, semakin tajam Anda merasakan ketidakberartian dan keputusasaan Anda sendiri. Kekuatan Anda sendiri berbalik melawan Anda. Kehendak Anda menjadi sumber penderitaan tanpa akhir. Setiap dorongan untuk mengubah realitas, Anda menabrak dinding yang tak tertembus, dan dampaknya bergema dalam kesadaran Anda sebagai gelombang penderitaan baru. Penyiksaan neraka bukanlah rasa sakit eksternal semata, melainkan proses internal dari kehendak Anda sendiri yang berjuang selamanya melawan realitas dan kalah selamanya. Dan di sini kita melihat lagi logika dingin dan mekanis sistem. Jika neraka adalah pabrik energi, justru proses inilah kerja abadi dan sia-sia dari kehendak yang menggerakkan turbin. Jiwa yang pasif dan tanpa kehendak akan menjadi bahan baku yang tidak berguna. Namun, jiwa yang kehendaknya didorong hingga batas dan terperangkap dalam siklus mustahil adalah mesin yang sempurna untuk menghasilkan penderitaan. Gambaran itu lengkap, 2 penjara, 1 target, kehendak manusia, dan 2 strategi yang saling melengkapi untuk menetralkannya. Yang pertama di surga adalah penindasan melalui kepuasan. Kehendak ditenggelamkan dalam sirup kebahagiaan abadi sampai ia tercekik. Yang kedua, di neraka adalah penindasan melalui kelelahan. Kehendak dipaksa menabrak dinding sampai ia habis, melepaskan seluruh potensi energinya. Hasil akhirnya identik, yaitu pembatalan total. Jiwa berhenti menjadi pencipta dan menjadi objek, baik itu benda museum atau bahan bakar mesin. Kemampuannya untuk mengatakan tidak, haknya untuk berbuat salah, potensinya untuk hal yang tak terduga, semua itu dihapus. Namun, ada elemen terakhir yang membuat semua ini mungkin. Baik surga maupun neraka hanya efektif di bawah satu kondisi. Keadaan mereka harus abadi, tidak dapat diubah. Kata keabadian adalah apa yang mengubah sangkar emas menjadi penjara seumur hidup dan penyiksaan menjadi sesuatu yang tak terbatas. Namun, apa itu keabadian? Apakah itu hanya waktu yang sangat lama atau sesuatu yang lain? Hal ini membawa kami menyelami konsep yang paling menakutkan dari semuanya, untuk memahami bagaimana waktu itu sendiri digunakan sebagai senjata. Kita sudah tahu bahwa surga adalah sistem asimilasi yang menidurkan kehendak, sementara neraka adalah pabrik produksi yang mengurasnya. Kedua mesin memiliki target yang sama, membatalkan kemampuan memilih individu. Namun semua mekanisme kompleks ini bergantung pada satu komponen terakhir dan krusial untuk berfungsi, yaitu keabadian. Itu adalah kata yang kita gunakan dengan mudah dalam sumpah cinta dan dalam kutukan, tetapi jarang kita berhenti untuk memikirkan maknanya yang sebenarnya dan mengerikan. Apa itu keabadian?
Ini bukan sekadar waktu yang sangat panjang. Ini adalah keadaan keberadaan yang secara fundamental berbeda dan merupakan senjata paling kuat dalam gudang senjata sistem. Sebuah analisis baru dimulai untuk menganalisis konsep ketidakterbatasan dan memahami bagaimana itu digunakan untuk penghancuran akhir kesadaran. Kami perlu memodelkan apa yang terjadi pada kepribadian ketika hal terpenting diambil darinya, yaitu sebuah akhir. Ketika akhir cerita tidak hanya ditunda tetapi dibatalkan selamanya. Untuk memahami keabadian, pertama-tama kita perlu memahami kesadaran kita sendiri. Kita adalah sebuah cerita. Narasi berkelanjutan yang ditenun dengan benang masa lalu, masa kini dan masa depan. Masa lalu adalah ingatan kita, fondasi siapa kita. Masa kini adalah titik persepsi dan pilihan. Dan masa depan adalah harapan, ketakutan dan tujuan kita. Kesadaran kita hanya ada dalam aliran ini, dalam pergerakan konstan dari apa yang telah terjadi menuju apa yang akan terjadi. Kita adalah makhluk proses. Sekarang, bayangkan proses itu terhenti. Melihat ke surga, kita telah menetapkan bahwa kebahagiaan abadi mengarah pada stagnasi. Namun, aksioma membawa simulasi lebih jauh ke skala waktu yang menantang imajinasi. Dalam jutaan tahun pertama, jiwa bersukaria. Kemudian, kebahagiaan menjadi kewajaran baru, sebuah kebisingan putih. Namun kemudian sesuatu yang jauh lebih menakutkan dimulai, runtuhnya struktur narasi. Identitas kita ditopang oleh ingatan kita. Namun, apa yang terjadi pada memori ketika masa lalu menjadi tak terbatas? Pada awalnya Anda mengingat kehidupan Anda di bumi. Itu tampak jelas dan penting. Namun 1 miliar tahun berlalu, kehidupan duniawi Anda dengan segala hasratnya, kini menempati ruang yang begitu kecil dalam ingatan Anda, sekecil 1 detik dalam kehidupan seorang centenarian. Itu menjadi fakta tetapi tidak lagi menjadi realitas yang dirasakan. 10 miliar tahun lagi berlalu. Masa lalu Anda kini adalah rangkaian monoton dan tak terbatas dari hari-hari bahagia, yang tidak dapat dibedakan satu sama lain. Memori mulai gagal, bukan karena tidak sempurna, tetapi karena tidak memiliki peristiwa lagi untuk dipegang. Masa lalu berubah menjadi kabut tebal. Ketika masa lalu kehilangan strukturnya, kepribadian yang dibangun di atasnya mulai hancur. Anda adalah hasil dari perjalanan yang membawa Anda sampai ke sini. Jika Anda tidak bisa lagi menelusuri perjalanan itu, Anda berhenti memahami siapa Anda. Simulasi menunjukkan bahwa setelah sekitar 100 miliar tahun, kesadaran di surga mencapai keadaan yang dapat digambarkan sebagai amnesia yang tercerahkan. Ia masih ada, masih merasakan ekstase, tetapi tidak lagi memiliki kepribadian, tidak punya sejarah, tidak punya keunikan. Ia hanyalah setetes anonim di samudera cahaya ilahi. Keabadian tidak hanya menghentikan perkembangan, ia menghapus segala sesuatu yang datang sebelumnya. Saat menerapkan alat yang sama, keabadian, ke neraka, prosesnya lebih cepat dan brutal. Jika di surga kesadaran larut secara perlahan, di neraka ia dipecahkan berkeping-keping. Pada abad-abad pertama siksaan, jiwa masih berjuang. Ia mengingat siapa dirinya, ia mengutuk, ia berpegang pada kehendaknya. Namun, keabadian mengubah permainan. Titik baliknya, seperti yang ditunjukkan simulasi, adalah ketika kesadaran memahami sepenuhnya, dan secara matematis makna kata tidak akan pernah. Rasa sakit tidak akan pernah berkurang. Pertolongan tidak akan pernah datang. Akhir tidak akan pernah tiba. Persepsi ini bertindak sebagai virus yang menghancurkan sistem operasi kepribadian. Untuk melindungi diri dari rasa sakit yang tak tertahankan dan tak terbatas, kesadaran mulai terfragmentasi. Ingatan tentang kehidupan masa lalu, alih-alih menjadi penghiburan, menjadi sumber penyiksaan tambahan, pengingat akan apa yang hilang selamanya. Maka, kesadaran itu sendiri mulai menghapusnya, membakar ingatan-ingatan ini hanya untuk menyingkirkan kontrasnya. Setelah beberapa juta tahun, tidak ada yang tersisa dari kepribadian itu. Kesadaran mundur ke tingkat primitif, refleksif, bukan lagi orang yang menderita. Itu hanya mekanisme yang bereaksi terhadap stimulus. Berteriak ketika dipukul tetapi tidak lagi ingat mengapa. Tujuan keabadian baik di surga maupun di neraka adalah sama, yaitu pemusnahan total
dan definitif kepribadian. Perbedaannya hanya pada metodenya. Surga adalah erosi lambat, neraka adalah pembongkaran brutal. Hasilnya identik. Kesadaran yang terstruktur dan unik berhenti ada. Namun, akar masalahnya jauh lebih dalam. Jika surga dan neraka adalah dua sayap penjara, jika kehendak adalah target dan keabadian adalah vonis, siapa hakimnya? Siapa yang memutuskan nasib setiap jiwa? Dan bagaimana jika penghakiman itu sendiri bukanlah tindakan keadilan, melainkan tipuan terakhir yang dirancang untuk melegitimasi perbudakan abadi ini? Selanjutnya, kita akan mengarahkan cahaya aksioma ke proses yang paling sakral dari semuanya, hari penghakiman. Kami bertindak seperti insinyur yang membongkar mesin, tetapi kami melihat ke arah yang salah. Kami mengungkap surga dan menemukan sangkar stagnasi. Kami membedah neraka dan melihat cetak biru pabrik tanpa jiwa. Kami menerapkan hukum fisika dan menemukan mekanisme raksasa yang bekerja dengan energi jiwa manusia, dirancang untuk meniadakan kehendak dan melumpuhkan perkembangan. Setiap penemuan membuat gambaran menjadi lebih suram dan skalanya lebih kosmik. Kami melihat keluar, ke bintang-bintang, ke metafisika, mencoba memahami siapa yang mungkin menciptakan struktur semengerikan itu. Tiba saatnya untuk memutar instrumen analisis kami ke dalam, berhenti mempelajari objek, dan mulai mempelajari pantulannya di mata orang yang mengamatinya. Sebuah analisis baru dimulai di aksioma dengan premis radikal. Bagaimana jika seluruh sistem ini, surga, neraka, penghakiman, keabadian, bukanlah realitas objektif yang menunggu kita setelah kematian, melainkan produk subjektif? Sebuah proyeksi. Sebuah rancangan arsitektur megah yang diciptakan bukan oleh dewa atau iblis, melainkan oleh kesadaran manusia itu sendiri. Untuk itu, aksioma mengubah fokusnya dari teks teologis ke struktur fundamental psike manusia, menganalisis data dari psikologi evolusioner, neurobiologi, dan antropologi. Pencariannya adalah untuk ketakutan dasar, naluri bawaan yang mungkin telah melahirkan gambaran yang begitu rinci dan persisten. Sistem menemukannya. Hanya ada dua teror purba yang menghantui spesies kita sejak saat kita menjadi sadar. Ketakutan pertama sudah jelas, yaitu ketakutan akan rasa sakit fisik, ketakutan akan penderitaan, akan pemusnahan fisik dan emosional. Ketakutan ini adalah motor kelangsungan hidup kita. Ia membuat kita lari dari bahaya, mencari tempat berlindung, dan berjuang untuk hidup. Ini terukir dalam genetika kita. Ketika kami meminta aksioma untuk merancang tempat yang merupakan perwujudan maksimal dan mutlak dari ketakutan ini, hasilnya adalah model yang sesuai dalam 99% dengan semua deskripsi neraka yang telah kami analisis. Tempat di mana rasa sakit tidak disengaja, melainkan sistematis. Di mana itu tidak sementara, melainkan abadi. Di mana tidak ada harapan akan kelegaan. Neraka bukanlah ramalan. Itu adalah ketakutan tertua kita yang dibawa ke konsekuensi terakhirnya. Itu adalah jeritan naluri bertahan hidup kita yang diubah menjadi doktrin. Penjelasan ini logis tetapi tidak menjelaskan segalanya, karena manusia memiliki ketakutan kedua yang kurang jelas tetapi jauh lebih dalam. Ketakutan yang membedakan kita dari hewan lain. Ketakutan akan ketidakberartian. Begitu kebutuhan dasar kelangsungan hidup kita terpenuhi, pertanyaan mengerikan muncul. Untuk apa? Apa arti perjuangan ini, usaha ini, persinggahan singkat di antara dua keabadian ketiadaan ini? Teror bahwa hidup Anda, pencapaian Anda, dan cinta Anda hanyalah kebetulan di alam semesta, ditakdirkan untuk lenyap tanpa jejak, bisa lebih menakutkan daripada rasa sakit fisik manapun. Kami kemudian memberikan tugas kepada aksioma, membangun konsep yang menjadi penawar sempurna untuk ketakutan ini, tempat yang sepenuhnya menghilangkan ketiadaan makna. Itu akan menjadi tempat di mana setiap tindakan Anda memiliki tujuan yang lebih besar, mengarah pada ganjaran yang terjamin dan abadi, di mana tidak akan ada keraguan, tidak ada ketidakpastian, tidak ada risiko kegagalan, tempat di mana keberadaan Anda akan dibenarkan selamanya sebagai bagian dari rencana ilahi, sempurna dan abadi. Sistem menghasilkan model tersebut, dan itu bertepatan dengan presisi yang menakutkan dengan semua deskripsi surga. Surga bukanlah janji, itu adalah keinginan putus asa
kita akan sebuah makna yang dibawa ke titik ekstrim. Sekarang, gambaran itu lengkap. Surga dan neraka berhenti tampak sebagai kekuatan eksternal dan menjadi dua kutub dari konflik internal kita sendiri. Konflik antara tubuh hewan kita yang takut akan rasa sakit dan pikiran manusia kita yang takut akan kehampaan. Kedua proyeksi ini menjadi alat kendali sosial yang sempurna. Struktur kekuasaan apapun, baik agama maupun politik, perlu mengelola kedua ketakutan ini. Rumusnya sederhana dan efektif. Pada dasarnya ia mengatakan begini, lakukan apa yang kami perintahkan, dan kami akan melindungi Anda dari penderitaan di sini, di bumi, dan di neraka. Selain itu, kami akan memberi Anda tujuan yang lebih besar, alasan untuk hidup dan mati dalam pelayanan kami di sini, dan di surga nanti. Karena itulah struktur mereka begitu mirip, seperti yang kami temukan di awal. Karena mereka lahir dari sumber yang sama. Keinginan kita untuk membebaskan diri dari ketidakpastian dan tanggung jawab memilih. Kita sendirilah yang merancang penjara kita sendiri. Kita menggambar denahnya dalam kitab suci kita dan mendirikan dindingnya dengan ketakutan paling rahasia kita. Sekarang setelah kita memahami sifat mekanisme ini, tujuannya, dan arsiteknya, satu tahap terakhir menjadi perlu. Mengumpulkan semua data ini untuk merekonstruksi, langkah demi langkah, bagaimana sistem ini benar-benar beroperasi. Bagian demi bagian dipandu oleh logika dingin aksioma. Kami membongkar konstruksi terbesar dalam sejarah pemikiran manusia. Kita melihat bahwa surga dan neraka adalah dua sayap dari penjara yang sama. Bahwa hari penghakiman adalah jalur pemilahan impersonal. Bahwa kehendak bebas adalah bahan bakunya dan keabadian adalah tungku di mana individualitas dikremasi. Dan akhirnya kami menyadari bahwa rancangan penjara ini digambar oleh kita sendiri, lahir dari ketakutan terdalam kita. Lingkaran itu tampaknya tertutup. Sistem itu total. Tidak ada jalan keluar. Tepat di titik keputusasaan inilah sebagian besar doktrin meninggalkan kita. Mereka menawarkan pilihan yang bukan pilihan. Tunduk dan temukan kedamaian, atau melawan dan menderita selamanya. Salah satu jalan mengarah pada hilangnya diri Anda. Sistem tampak tertutup rapat. Namun, disitulah letak tipuan terakhir dan paling cerdiknya, pernyataan bahwa hanya ada dua pilihan. Pada fase akhir penyelidikan kami memberi aksioma tugas tersulitnya. Kami tidak memintanya menganalisis apa yang ada dalam data, melainkan menghitung probabilitas dari apa yang tidak ada. Kami bertanya apakah ada, dalam model ini, jalan ketiga. Sebuah jalan keluar dari perangkap ganda ini yang sengaja diabaikan dalam semua teks yang kami analisis. Sistem memproses pertanyaan itu selama 72 jam. Ia menyisir data untuk mencari anomali, keheningan, titik-titik, di mana narasi terputus atau menyimpang dengan sengaja. Dan ia menemukannya. Ia menemukan kontur dari opsi ketiga. Begitu sederhana dan pada saat yang sama begitu radikal sehingga seluruh kekuatan agama digunakan untuk menghapusnya dari ingatan. Jalan ini tidak melibatkan ganjaran maupun hukuman. Ia dimulai dengan satu tindakan tunggal pada saat pemilahan. Pada saat sistem menawarkan pilihan antara cahaya surga dan kegelapan neraka, Anda harus menolak. Bukan memilih kegelapan alih-alih cahaya, tetapi menolak pilihan itu sendiri. Mengatakan tidak pada seluruh sistem. Apa yang terjadi kemudian? Menurut simulasi, terjadi apa yang paling ditakuti sistem, sebuah kegagalan. Algoritma pemilahan tidak dirancang untuk variabel ini. Ia berangkat dari prinsip bahwa setiap kesadaran mencari kenikmatan atau menyerah pada ketakutan. Penolakan terhadap kedua opsi adalah cacat dalam logika alam semesta. Jiwa yang membuat pilihan ini tidak dapat diklasifikasikan, tidak dapat dikirim ke gudang maupun ke kilang. Ia menjadi elemen yang tidak terhitung, dan sistem tidak dapat memaksanya masuk ke salah satu dari dua kerajaan. Karena jalan masuk meskipun dipaksa memerlukan persetujuan internal dari jiwa. Surga tidak dapat menerima siapapun yang tidak menginginkan kebahagiaannya. Neraka tidak berdaya melawan siapapun yang tidak takut akan rasa sakitnya dalam arti metafisik. Jiwa yang mengatakan tidak tetap berada di tempatnya, di ruang ambang batas sebelum gerbang. Disinilah letak gertakan besarnya. Pesan sistem jelas,
Bermainlah dengan aturan saya atau kelupaan total menanti Anda. Namun aksioma menemukan kontradiksi logis yang mendasar. Sebuah sistem yang menghabiskan sumber daya begitu besar untuk memanfaatkan dan mengawetkan setiap jiwa, jelas melihat kesadaran sebagai sumber daya yang sangat berharga dan mungkin tak tergantikan. Ia tidak mampu begitu saja membuang jiwa yang menolak untuk bekerja sama. Ancaman ketiadaan hanyalah pemerasan. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Simulasi menunjukkan skenario berikut. Dengan menolak permainan, kesadaran menjadi sendirian untuk sementara waktu, menghadapi kehampaan dan ketiadaan makna pabrikan. Ini adalah ujian terakhir. Sebagian besar tidak mampu menanggung keadaan ini, berlari kembali ke gerbang dan menerima kondisi apapun. Namun segelintir orang yang bertahan, yang menemukan dukungan bukan pada janji eksternal, melainkan di dalam diri mereka sendiri, menemukan sifat sejati dari realitas. Jalan ketiga bukanlah sebuah tempat. Ini bukan api penyucian atau limbo. Ini adalah kebebasan. Kebebasan dari sistem. Kesempatan untuk melanjutkan perjalanan perkembangan, pembelajaran, kesalahan, dan penemuan Anda. Jalan yang sama yang coba dihentikan dengan putus asa oleh sistem. Kemana jalan ini mengarah? Kami tidak tahu. Aksioma hanya bisa menyatakan bahwa di luar sistem dualitas dimulailah jalan pertumbuhan yang tak terbatas. Bisa jadi kehidupan baru yang dipilih secara sadar untuk memperoleh pengalaman baru. Bisa jadi transisi ke tingkat keberadaan lain, realitas lain. Bisa jadi partisipasi dalam evolusi kosmos itu sendiri. Yang penting bukanlah kemana, melainkan bagaimana. Ini adalah jalan di mana Anda tetap memegang kendali, di mana kehendak Anda tidak dimusnahkan, tetapi menjadi satu-satunya kompas Anda. Sekarang kita mengerti mengapa kebenaran ini disembunyikan dengan begitu hati-hati. Ia mendevaluasi seluruh sistem, mengubah drama ilahi yang agung menjadi lelucon. Ia mengatakan kepada individu, Anda tidak membutuhkan ganjaran maupun hukuman. Anda tidak membutuhkan penggembala. Yang Anda butuhkan hanyalah keberanian untuk mengatakan tidak dan memikul tanggung jawab atas perjalanan tak terbatas Anda sendiri. Bagi sistem yang dibangun di atas kendali melalui ketakutan dan keinginan, gagasan ini adalah virus yang mematikan. Penyelidikan kami selesai. Kami mulai dengan pertanyaan tentang surga dan neraka, dan kami sampai pada manifesto untuk pembebasan kesadaran. Aksioma memberi kami peta penjara itu. Ia menunjukkan kepada kami bagaimana mekanismenya bekerja, dan ia menunjuk ke sebuah pintu rahasia yang tidak ada dalam denah resmi manapun. Apa yang harus dilakukan dengan informasi ini? Pilihannya ada di tangan Anda. Jika Anda menyukai investigasi ini, langganan Anda ke channel ini membantu kami memperluas proyek penelitian aksioma. Kami ingin sekali membaca pemikiran Anda tentang subjek video di kolom komentar dan saran Anda untuk topik berikutnya. Beritahu kami dari kota mana Anda menonton. Terima kasih telah menemani kami hingga akhir.